Baik saudara, senang sekali saya Alfa Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan tentunya hari ini telah hadir bersama saya, Bung Bukhari Amali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Bukhari. Sore Nana. Baik saudara, pada headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai listrik yang padam, dan pada bagian headline-nya mengangkat mengenai PLTU Nagan tak tahan panas. Sementara juga di bagian bawah disebutkan mengenai PLN tak jamin pasokan listrik tetap normal. Lantas mengapa kita lebih memilih untuk judul dengan PLTU Nagan yang tak tahan panas, Bung? Ya, ini lebih spesifik ya, lebih mikro. Ya. Tadi persoalannya yang selama ini kita anggap di mana masalah yang katanya arus listrik itu surplus atau sebagainya. Ternyata PLTU ini bermasalah menurut pakar mesin ya Pak Samsul Rida yang juga rektor Unsia. Universitas Syekh Walam. Ternyata proyek Nagan ini lebih politis menurut dia ketimbang teknis. Karena kan mesin ini dibeli dari Cina. Kita tahu Cina itu rata-rata produknya tidak bagus. Misalnya dia tidak keluar arusnya nggak keluar sampai 100% seperti yang diharap, mungkin sekitar 80. Seperti mobil motor Cina, Mojin juga kan dia kan beda dengan produk Jepang. Ini juga begitu. Nah, inilah terungkap yang selama ini kita belum tahu apa persoalan yang sebetulnya yang terjadi di Nagan sehingga sering terganggu itu, Nana. Seberapa parah sebenarnya pemadaman yang terjadi akhir-akhir ini di Aceh sendiri? Cukup parah ini. Karena ini kan tidak hanya di Banda Aceh tapi meluas seluruh Aceh. Satu hari bisa 3-4 kali padam di satu daerah. Ini kan cukup mengganggu saya kira. Karena yang tidak hanya soal tidak tersedianya listrik tapi juga mengganggu ala-ala elektronik warga. Ini yang sangat berbahaya saya kira, yang dimana warga tidak bisa melakukan ganti rugi. Ini kita berharap kondisi ini tidak akan berlanjut lebih lama itu, Nana. Baik, setelah kita telusuri selama beberapa hari juga kita mencari informasi dari tim redaksi sendiri, apa sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh PLN sehingga tidak bisa memberikan pasokan listrik yang maksimal untuk masyarakat? Iya, ini sebetulnya PLN tidak profesional. Semestinya mereka sudah tahu akan ada persoalan seperti mesin di Nagan itu tidak tahan panas. Mestinya diantisipasi lebih cepat. Ini bukan rusak mesinnya, tapi tidak tahan panas. Jadi harus didinginkan dulu. Nah, nanti kalau tidak dia bisa meledak. Kalau tidak didinginkan ya. Dan didinginkan ini kan membawa efek yang cukup besar bagi publik sehingga terjadi pemadaman yang berhari-hari dan meluas sifatnya. Jadi tidak hanya dimulai dari Langsa sampai ke Melabuh sampai ke Banda Aceh dan juga daerah-daerah pedalaman lainnya, Nana. Baik, seperti yang juga sudah kita lakukan di beberapa interview kita bersama dengan Kompas TV juga, kemudian Serambi FM juga dengan Bob Saril selaku GM dari PLN, mengatakan bahwa kesalahan ini terdapat di PLTU Nagan Raya yang mengalami kerusakan. Tapi dari pimpinan PLTU Nagan sendiri ini membantah terhadap informasi yang diberikan oleh GM PLN sendiri. Bagaimana informasi sebenarnya, Bung? Betul, memang tidak rusak, tapi tidak bisa dipakai. Tadi dimatikan kan mesinnya karena didinginkan, tapi dia tidak rusak. Posisi rusak kan artinya harus diperbaiki dulu. Ini kan begitu waktunya, karena menurut keterangan dari pimpinan PLTU Nagan, mereka akan mempersiapkan untuk menjelang Ramadan ya. Di Ramadan diusahakan tidak terjadi pemadaman secara bergilir karena itu akan sangat mengganggu masyarakat, terutama waktu sahur dan sebagainya. Memang tidak rusak. Tapi dalam proses pemeliharaan seperti itu. Iya, oleh publik yang menganggap ini tidak bisa dipakai, rusak juga namanya. Artinya tidak bisa digunakan, tidak aktif ya, tidak aktif mesinnya, itu kira-kira begitu. Di sini disebutkan juga dengan judul PLN tidak jamin pasokan listrik tetap normal. Ini sampai kapan pasokan listrik ini tidak normal dan bagaimana sebenarnya, Bung? Ya, kalau kita lihat keterangan dari dari pimpinan PLTU itu sampai pertengahan Mei akan terjadi hal yang seperti ini. Tapi tadi malam kami juga mendapat informasi ya di Banda Aceh sudah mulai normal kondisinya. Kita berharap kondisi ini akan tidak semakin memperparah keadaan.
Ini nanti kan massa atau masyarakat kalau sudah tidak sabar kan akan marah dia, tidak Ya. sampai marah warga, marah terhadap PLN ini saya kira. Baik, terkait juga dengan mungkin warga juga sempat kesal begitu dengan PLN. Di sini juga dicantumkan beberapa suara ya dari Facebook. masyarakat, dari Facebook juga, dan juga banyak tokoh. Bagaimana informasi yang kita dapatkan, Bung? Ya, itu terus mengalir. Masyarakat yang memaki-maki jauh lebih besar daripada yang hanya diam saja. Ya. Tetapi kan ini karena ranah publik, kita akan tetap menyaring beberapa yang masukan yang kita anggap konstruktif untuk memberi masukan untuk PLN, ya kita tampung, Nana. Baik, di sini juga disebutkan, Bung, banyak sekali sebenarnya berita mengenai PLN sendiri. Listrik padam dan pasien RSUD Langsa keluar ruangan. Ya, ya karena memang tidak tahan ya, karena kan di dalam panas sekali ya. Akhirnya mereka ya tidur di di teras atau di koridor rumah sakit. Ini kan efek dari matinya listrik yang lebih dari 3 jam saya kira. Kalau 1-2 jam mungkin masih tahan masyarakat pasien di rumah sakit. Tapi kalau sudah lama itu kondisinya seperti itu ya mereka ingin mendapat angin barangkali ya. Kalau di dalam kan kipas angin biasanya. Baik, efek lainnya, Bung, juga terhadap para pemilik usaha. Ini seberapa besar sebenarnya pengaruhnya terhadap pemilik usaha yang sangat bergantung dengan listrik, Bung? Ya, kita juga mendapat informasi beberapa penjual kue memang tidak memproduksi lagi dalam jumlah tertentu yang normal ya. Mungkin sudah terganggu karena pagi-pagi mereka tidak bisa beraktivitas untuk memproduksi itu, sehingga sudah mulai mengganggu kondisi masyarakat di level yang lebih kecil, karena mereka kan tidak punya genset atau apapun, hanya bergantung kepada PLN. Terkait dengan hal ini juga, bagaimana pemerintah provinsi sendiri menanggapi hal ini terkait untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Ya, sampai saat ini kita tidak melihat respon yang semestinya dari pemerintah. Ya, apakah kemudian pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa seperti itu, Bu? Iya, karena memang PLN ini kan lain lagi, dia punya pusat ya. Tapi koordinasi dari pemerintah tetap kita tuntut, memanggil pihak manajemen untuk melakukan koordinasi bagaimana menangani ini secara cepat. Baik, fokus liputan kita ke depannya seperti apa, Bung? Ya, tetap kita ini juga tetap memantau tentang kesediaan listrik di Aceh, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ini kita tetap single fokusnya ke sana. Baik, terima kasih Bung Bukhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.